warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuria Fatimah, NIM A1C31977. Di sini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, anak-anak tahu gerak lurus beraturan itu didapatkan dari pembelajaran kinematika, ya kan? Nah, apa sih itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Ada yang paham tentang definisi dari gerak lurus beraturan? Nah, baik. Gimana? Ya, gerak lurus beraturan itu di mana suatu benda yang bergerak itu kecepatannya tetap. Apa sih maksud dari kecepatan tetap? Ada yang tahu? Oke, baik. B, apa itu kecepatan tetap? Iya, pintar. Kecepatan tetap itu arah dan besarnya itu tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan itu didapatlah kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Ada yang paham nggak? Maksud dari kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Iya, gimana? Kecepatan dapat diganti dengan kelajuan itu maksudnya apa? Pintar, tepat sekali ya. Kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Seperti ini, kecepatan. Misalnya, nah, di soal ini, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan kan? Nah, nanti ada soal lagi kita temuin. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Nah, kita nggak perlu lagi bingung. Loh, tadi kecepatan, terus yang dibawa kelajuan. Karena kecepatan itu dapat diganti dengan kelajuan. Jadi kita nggak perlu bingung lagi maksud dari kecepatan itu apa di soal ini dan maksud dari kelajuan itu apa. Nah, yang kedua itu perpindahan dapat diganti dengan jarak. Ada yang paham? Iya, sama seperti kecepatan dapat diganti dengan kelajuan. Perpindahan pun dapat diganti dengan jarak, ya. Nah, kita akan mengetahui apa sih hubungan antara jarak, kecepatan, dan selang waktu pada gerak lurus beraturan. Nah, Ibu tutup ya. Nah, ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak? Apa sih hubungan antara jarak, kecepatan, dan selang waktu? Oke deh, gimana? Iya. Dimana V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali T. Apa tuh? Dimana V adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon, dan S adalah jarak di mana satuannya kilometer, meter, dan lain-lain. Dan T adalah waktu, satuannya jam, menit, sekon. Oke, paham nyampe di sana? Oke, sepertinya siswa-siswa Ibu sudah paham. Kita lanjut ke pembahasan tentang contoh soal. Kita bahas satu contoh soal. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan tadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya? Apa kecepatan itu, S? Iya, tepat ya. Jadi kecepatannya itu adalah dilambangkan dengan V. Kita masukkan nilainya berapa? 72 km per jam. Nah, baca lagi soal lanjutannya. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah, melaju 20 menit itu apa ya, Bu? Ada yang tahu? Ya, R. Melaju 20 menit. Itu simbol apa, satuan dari waktu. Pintar ya, R. Dimana waktu itu adalah T sama dengan 20 menit. Loh, Bu, di atasnya kan jam, di bawahnya menit. Itu gimana, Bu? Nanti hasilnya bakal beda. Iya, kalau ada yang bertanya seperti itu, Ibu kasih afruk lah. Kita akan menggantikannya. Gimana tuh, Bu, menggantikannya?
20 menit itu berapa? Berapa dari jam? Ada yang tahu? Iya. Apa ah? Oke. Dimana 20 menit itu sepertiga jam ya kan? Sama dengan sepertiga jam. Lalu apa sih yang ditanya dari soal itu, Bu? Kita baca lagi soalnya dengan teliti. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah... Loh, apa ya ditanya? Kita baca lagi. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah apa ya? Jarak yang ditempuh mobil setelah apa ya jarak? Simbolnya apa? Ada yang tahu? Oke, V. Apa itu jarak? Simbolnya apa? Kita tulis ya. Sebelum V jawab. Iya, T. Pintar banget ya. Jarak itu disimbolkan dengan S, di mana T-nya sama dengan sepertiga jam. Valid semua? Oke? Oke. Kita jawab. Baik. Loh, rumusnya apa ya, Bu ya? Di mana yang pas antara dua ini? Di mana yang ditanya adalah jarak. Jadi mana yang pas? Ada yang tahu? Iya, B. Apa B? Yang ini? Oke, pintar ya B. Kita tulis rumusnya dulu. S sama dengan V dikali T. Kita masukkan, apa yang dimasukkan ya? Ada yang tahu? Ya, kita masukkan angka-angkanya ya E. Ya, pintar E. Ayo simak semuanya. 72 km per jam dikali sepertiga jam. Sampai sini paham? Cara membedakan kecepatan dan waktunya paham? Oke, paham semua? Kita lanjut ya. Berapa ya itu? Ada yang tahu? Oke, F pintar. 72 per 3 kilometer. Loh, kok cuma kilometer ya, Bu? Iya, karena jamnya bisa kita coret ya, anak-anak. Iya. Berapa ya 72 per kilometer? 3 kilometer itu hasilnya? Ada yang paham? Berapa? Berapa S? 24. Oke, kita buktikan. 72 per 3 sama dengan berapa ya? Itu berapa? Iya, 6. 2, sisa dari 72 tadi ke 6, 12. 12, valid 4. Oke. Jadi jawabannya adalah 24 km. Valid ya jawaban kita kunci C. Oke. Anak-anak paham dari penjelasannya sampai ke contoh soalnya, paham? Oke, Ibu anggap semuanya paham ya. Baik, sebelum Ibu menutup perjumpaan kali ini, Ibu hanya ingin memberikan sedikit saja semangat untuk siswa maupun mahasiswa yang sekolah maupun kuliah untuk tetap semangat saat mencari ilmunya, karena kita sekolah maupun kuliah itu ilmu yang kita dapat bukan hanya dari bertatap muka atau berdiskusi dengan guru maupun dengan dosen, karena sekarang media sosial sangat mudah kita akses, apalagi ditambah bantuan dari pemerintah yang memberikan kita kuota gratis. Jadi kita harus tetap semangat
untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan kita, karena ilmu yang didapat bukan hanya tentang berdiskusi sama guru maupun bermain sama teman-teman, kita juga harus bisa membaca situasi kita. Sebenarnya kita sekolah maupun kuliah di rumah itu juga menambah kedekatan kita bersama keluarga, yang mana tadinya jarang ngumpul-ngumpul sama keluarga, kita bisa mengetahui arti kebersamaan sama-sama keluarga. Kita bisa memecahkan banyak masalah bersama keluarga. Itu juga titik positifnya kita belajar di rumah. Yang dulunya nggak bisa nanya-nanya sama ibu atau ayahnya karena ibu dan ayahnya sibuk kerja, kita bisa nanya, ayah soal yang ini gimana ya ayah, kita bisa nanya ke orang tua kita. Baik, saya akan menutup perjumpaan kali ini. Tetap semangat, stay safe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.